A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada 5 poin penting untuk bisa memahami Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapannya Allah, maka merugilah orang-orang yang belum menghafalkannya. Dan ini adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, dan rasakan yang kita baca ini adalah ucapan Allah. Dan kalimat ini sifatnya ya bekok, kekal, qadim. Kemudian yang kedua adalah al-mu'jiju. Mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat. Jadi mukjizat itu adalah sesuatu yang bisa mengalahkan, meninggikan yang rendah, menyembuhkan yang sakit, memuliakan yang dari asalnya hina menjadi mulia. Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan ketika itu lagi trennya persihiran. Contoh mukjizat Nabi Musa, tongkatnya jadi ular. Di ketika itu lagi maraknya persihiran, maka jadilah mukjizat. Kemudian ketika Nabi SAW diutus, lagi maraknya sajak-sajak atau syair-syair di suku Kaj atau pasar Kaj. Semakin sulit dibaca syair itu, maka semakin mahal. Maka turunlah Al-Quran yang mengalahkan semua syair. Semakin tak bisa dipahami, tak bisa dibaca, maka semakin mahal harganya. Contoh alif lam mim, alif lam ra dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah al-munazzal ala Nabi SAW, yang diturunkan kepada Nabi SAW. Yang diturunkan kepada Nabi SAW bukan dibuat-buat ya. Kemudian yang keempat adalah kalamullah al-manquli ilaina bitawatir. Kalam Allah Subhanahu wa taala adalah tanpa terputus-putus, ini luar biasa. Kemudian yang kelima adalah al-muta'abbad bitilawatih, yang bacaannya pun mengandung pahala. Nah, ini luar biasa. Kemudian turunnya Al-Quran itu ada 3 fase. Jadi turun Al-Quran ada 3 fase. Fase pertama adalah min indillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa taala ke Lauhil Mahfud. Di fase pertama ini adalah Al-Quran turun nazalatan wahidah wa jublatan wahidah. Jadi 1 kali turun dan seluruhnya diturunkan dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Allah katakan dalam surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22, bal huwa Qur'anun mazidun fi lauhim mahfud. Jadi sudah termaktub semuanya sempurna ya, sempurna komplit sekali. Turun seluruhnya tanpa pelantaran siapapun. Kemudian di fase kedua, dari Lauhil Mahfud Allah turunkan ke Baitul Izzah. Bait artinya rumah, Izzah artinya kemuliaan. Di tepatnya ya ada di langit dunia. Nah, di fase kedua ini adalah Quran turun jumlatan wahidah wa nazlatan wahidah. Seluruhnya turun, seluruhnya, dan 1 kali turun, seluruhnya 1 kali turun. Tapi di fase kedua ini biwasitati Jibril alaihissalam. Nah, jadi apa? Dengan pelantaraan Jibril alaihissalam. Jadi Allah katakan dalam 2 ayat, inna anjalnahu fi lailatul qadr. Nah, ini yufidul istirah. Ya, Allah turunkan lewat Jibril kepada Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat lain, inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Masyaallah. Kemudian selanjutnya yang ketiga, fase ketiga dari Baitul Izzah, langit dunia tadi, dari Baitul Izzah Allah turunkan ke ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di fase ketiga ini turunnya berangsur-angsur ya, munajjaman dengan pelantaraan Jibril alaihi salatu wasallam. Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat inna nahnu nazzalna. Ya, inna nahnu nazzalna. Bukan inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Di fase ketiga ini yang awal turunnya adalah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bahkan kata Imam As-Suyuti ada 200 ayat yang turun di malam 17. Ya, di malam 17. Maka ada nuzulul Quran. Ada juga di tanggal 21 pas 10 malam terakhir. Nah, tapi kata Imam Barqawi rahimahullah, jatuhnya malam ke-21 hari Senin 10 Agustus 806 Masehi. Pada waktu itu usia Rasulullah SAW yaitu tanggal komariahnya 40 tahun 6 bulan 12 hari ya, 40 tahun 6 bulan 12 hari Masehinya. Masehinya adalah 39 tahun 3 bulan 12 hari. Nah, itu tepat sekali ya. Dengan 2 pendapat ini jadi ada hukum, ada sikap hukum. Jadi gak usah bertengkar ya. Gak usah bertengkar. Yang ini ada riwayatnya. Jadi yang mau tanggal 17 silahkan, tanggal 21 silahkan memperingati nuzulul Quran ya. Kemudian selanjutnya
Al-Quran nazala ala khamsi aujuhin. Al-Quran itu adalah diturunkan dengan 5 sifat, dengan 5 wajah ya, globalnya. Pertama adalah halalun, tentang halal. Al-Quran itu ya, wa haramun, tentang haram, kedua. Kemudian 3, wa muhkamun, ucapan yang sudah jelas. Kemudian yang keempat, wa mutasabbihun, yang masih samar. Yang kelima adalah wa amsalun, perumpamaan kisah. Mudah-mudahan ada 4-nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.